Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntuh dalam Renungan Pagi ke 2120 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa firman memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 4. Ayat 20 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Raja Salomo, penulis Amsal ini, mau memberikan nasihat kepada umat Tuhan, bangsa Israel dalam konteks itu. Dan konteks sekarang ini, firman Tuhan ini mau berbicara kepada gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sedang mencari hikmat, atau sekarang ini saudara sudah hidup dalam hikmat Tuhan, yang saudara harus lakukan yang pertama, ayat 23, perhatikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Yang harus saudara lakukan yang pertama, jaga hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap begini. Kenapa sih kita harus menjaga hati? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, bersemayam dalam hati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga hatimu. Makanya saudara perhatikan, ketika kita mau pergi pelayanan, atau kita mendapat tugas pelayanan, yang iblis serang apa saudara? Hati kita. Dia membuat suasana hati kita, membuat kacau, gundah gulana, merasa ragu, kurang percaya saudara. Yang iblis serang hati kita. Betul? Makanya kita harus jaga. Ketika kita mau pergi pelayanan, tiba-tiba masalah dengan pasangan kita, masalah dengan anak kita, masalah di tempat kerja. Padahal masalahnya itu masalah sepele. Tetapi itu dapat merusak urapan, dapat merusak suasana hati saudara dalam melayani Tuhan. Makanya saudara harus jaga hati kita. Buat apa kita melayani? Tapi sebelumnya kita berantem dengan pasangan saudara. Tuhan gak senang saudara. Tuhan tidak menerima persembahan pelayanan kita kalau suasana hati kita rusak.
Makanya tadi saya bilang, ketika kita mau terjun dalam pelayanan, mau pergi ibadah, yang harus kita jaga hati kita. Karena iblis menyerang hati kita supaya apa? Kita merasa tidak layak. Kita merasa ada sesuatu yang kurang karena menyerang suasana hati kita. Membuat kita merasa, aduh, ada yang kurang. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, memang mungkin ada yang dalam keadaan sederhana, tidak masalah. Yang penting hatimu itu baik. Amin. Yang penting hatimu saudara jaga supaya tetap damai sejahtera. Ketika saudara melayani, ada sukacita, ada kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Saudara mengerjakannya dengan segenap hati. Tuhan tidak melihat penampilan apa yang saudara pakai. Tuhan melihat hati saudara. Amin. Apakah ketika saudara datang beribadah atau saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan, apakah saudara mengerjakan itu semua dengan segenap hati atau tidak? Yang Tuhan lihat hatimu. Kalau hatimu sedang kacau saudara, maka sebaik apapun pelayanan yang saudara kerjakan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini mau katakan kepada kita semua, jaga hatimu. Ibu-ibu dengar baik. Kalau suamimu pelayanan atau mau pergi ibadah, jaga hatinya dia. Demikian juga sebaliknya. Pak, kalau istrimu mau pergi beribadah, melayani Tuhan, jaga hatinya dia. Anak-anak juga begitu, harus menjaga hati orang tua yang mau pergi beribadah dan melayani Tuhan. Begitu juga sebaliknya orang tua dengan anak. Jaga hatimu. Tadi saya bilang, saudara, kalau datang kepada Tuhan beribadah atau melayani, tapi sebelumnya suami istri ribut, suami pukul istri, istri juga mencak-mencak suami. Sehingga apa? Berangkat beribadah atau melayani itu terpaksa. Mungkin saudara bisa menutupi kekacauan hati saudara di depan orang banyak. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati saudara. Makanya itu yang harus kita jaga. Supaya hati kita betul-betul damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Jangan sampai saudara dihasut, diprovokasi. Yang harusnya tidak jadi masalah, bisa jadi masalah karena terprovokasi dengan bisikan setan, saudara. Saudara, firman Tuhan ini dengan jelas. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspadalah saudaraku. Jangan mudah terprovokasi, pancing. Akhirnya saudara melayani Tuhan tidak dengan sukacita karena ada masalah dalam hatimu. Saudara, sebagaimana situasi dalam hatimu itu akan terpancar dari raut wajah kita. Kalau kita lagi ngambek, saudara, hati kita lagi ngambek, ya terpancar dari wajah kita. Kalau ada sukacita, kebahagiaan, itu juga akan terpancar dalam wajah kita. Banyak kali saya melihat banyak suami yang datang gereja melayani, wajahnya tertekan, rupanya sedang masalah dengan istrinya, ditekan istrinya. Atau sebaliknya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, lakukan itu dengan sukacita, dengan segenap hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerjakannya dengan segenap hati untuk Tuhan, pasti yang kita berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita menjaga hati kita, oh haleluya, kita akan terus berkenan di hadapan Tuhan dan terus Tuhan berkati. Menjadi kekasih hatinya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua saudara, ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pesan firman Tuhan yang kedua kepada kita semua. Dengar baik. Hiduplah dengan jujur apa adanya. Amin. Jangan tipu sana, tipu sini, saudara. Katakan apa adanya. Kalau saudara berkata serong, saudara, maka saudara akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Mungkin saudara dapat menipu orang-orang di sekitar saudara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Makanya saudara, orang-orang yang kaya karena hasil dengan tidak jujur, memang sekarang kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Tapi yang pasti, satu hari nanti, mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau kita hidup dalam kejahatan, dalam dosa, dan saudara sudah merasa nyaman dengan hasil judi, hasil korupsi, hasil curi, hasil tipu sana, hasil tipu sini, saudara. Satu saat nanti saudara akan ditimpakan apa yang saudara lakukan. Dan lebih besar dari apa yang saudara lakukan itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka merugikan orang lain. Di saat kita merugikan orang lain, maka kita sendiri yang rugi besar. Saudara dengar baik. Mari kita mau hidup jujur apa adanya. Banyak orang yang hidup mau tampil kaya raya, padahal tidak punya apa-apa. Saudara, banyak orang itu mau memanipulasi kehidupannya supaya apa? Dia dapat kenal dengan orang kaya, orang berpangkat, orang yang punya pengaruh dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melakukan itu semua sia-sia. Tuhan berkenan, bergaul erat, dekat dengan orang-orang yang jujur. Memang mungkin dengan gaya hidup mereka yang apa adanya sederhana. Mungkin gaji mereka kecil, mereka hanya hidup sesuai dengan apa yang mereka dapat, gaji mereka. Dibandingkan dengan orang yang suka nyuri, korupsi, dan tipu sana, tipu sini. Memang kelihatan mereka kaya. Kelihatannya mereka, wah, sukses. Saudara, saya banyak melihat orang yang gajinya pas-pasan, Tuhan pelihara sampai akhir bulan, saudara. Bahkan lebih, saudara. Padahal gaji mereka sangat kecil, tapi mereka hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Dan Tuhan memberkati hidup mereka. Ada banyak orang yang saya kenal, gajinya sangat-sangat besar, saudara. Berlipat-lipat kali ganda daripada orang yang hidup jujur. Belum lagi dia korupsi sana-sini. Tapi baru pertengahan bulan sudah habis. Saudara. Karena tidak diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan beri makan anak istrimu dengan hasil dari korupsi. Dari hasil tipu-tipu, jangan. Mungkin yang saudara dapat sedikit, tapi kalau itu disertai dengan kejujuran saudara, dari hasil kerja keras saudara, Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Daripada saudara dapat banyak, tapi hasil tipu-tipu, hasil bohongin orang saudara, hasil curian, hasil dari korupsi, Tuhan tidak akan berkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang jujur, hidup yang berintegritas. Tuhan berkenan dengan orang-orang seperti itu. Amin. Jangan sampai saudara tipu sana, tipu sini, sama istri saja saudara tipu, sama suami, saudara tipu dan lain sebagainya. Jangan saudara. Tetap hidup jujur apa adanya, berintegritas. Supaya apa? Tuhan terus tinggal dalam hidupmu. Saudara dipenuhi dengan hikmat Tuhan, karena saudara hidup dalam kejujuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak kurang orang pintar, tidak kurang orang kaya, saudara. Tidak kurang orang yang berpendidikan tinggi. Yang kurang adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang jujur, itu yang kurang. Saudara yang
dikasih Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang jujur apa adanya. Maka Tuhan akan pakai orang-orang seperti itu. Tuhan tidak pakai orang-orang yang licik, culas, perampok, pencuri, penipu. Tuhan tidak akan pernah pakai. Tuhan akan pakai orang-orang yang hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar di ayat 25 sampai ayat 27, perhatikan. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya menangkap pesan firman Tuhan ini. Kalau saudara mau, saudara dipenuhi dengan hikmat Tuhan, saudara harus fokus kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, dengar baik, fokus kepada Tuhan. Amin. Ada banyak orang fokus kepada penghasilan, fokus kepada uang, fokus kepada harta dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara fokus kepada harta dunia, kepada uang, harta benda dan lain sebagainya, saudara tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan buat kita orang percaya. Saudara dengar ini baik-baik. Fokuslah kepada Tuhan. Betul, perjalanan kita mungkin tidak berjalan mulus, tapi saya percaya saudara, orang yang fokus kepada Tuhan pasti selalu Tuhan buka jalan. Tuhan lancarkan perjalanan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus ke depan. Pandang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengalihkan fokus kita, bahaya saudara. 1 senti saja melenceng saudara. Kalau itu ditarik panjang, itu akan melenceng jauh. Sehingga tidak tepat sasaran. Makanya kita harus fokus ke depan. Pandang kepada Yesus. Walaupun banyak tawaran-tawaran dunia yang mau membelokkan fokus kita. Saya mau bilang sudah fokus kepada Tuhan. Pandang Yesus. Seperti pujian Kaulah Harapan. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Haleluya. Pandang kepada Yesus, saudara. Amin. Saudara, kalau saudara melayani tidak dihargai, tidak dihormati oleh hamba Tuhan, pendeta, gembala saudara, atau jemaat yang saudara layani, saudara dengar baik. Fokus saudara dan saya bukan mencari pujian manusia. Bukan mencari penghargaan dari gembala atau pendeta atau majelis atau jemaat saudara atau orang-orang yang ada di luar sana. Bukan itu. Fokus kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara fokus kepada Tuhan, ketika saudara melayani tidak dihargai, tidak dihormati, saudara, itu tidak akan merusak suasana hatimu. Karena saudara fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada penghormatan, penghargaan manusia. Banyak orang yang salah fokus, saudara. Yang mereka cari adalah penghargaan, penghormatan, pengakuan dari manusia. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka kecewa. Mereka mundur dari pelayanan. Mereka murtad. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena mereka salah fokus. Makanya saudara dengar ini baik-baik. Fokuslah kepada Tuhan. Mau dihargai, mau tidak dihargai, tidak dihormati oleh orang-orang di sekitar yang saudara sudah layani, itu tidak akan merusak suasana hatimu. Karena saudara dan saya fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Kalau saudara mau hidup dipenuhi oleh hikmat Tuhan, jaga hatimu. Jujur, hiduplah berintegritas dan tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan melawat pendengar yang mengalami sakit penyakit. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, dihibur, diberikan kekuatan dari Tuhan. Dan hamba berdoa, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau didoakan, saudara bisa hubungi tim doa di 081 91 30 15 83 kali atau di 081 337 491 360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.